langsung, tidak seperti ini terpisah kantong susu baru puting, tapi langsung puting kanan dan kiri. Jadi mirip dengan buah pepaya yang turun kanan kiri. Nah itu terus produksinya sama atau lebih banyak atau bagaimana? Produksinya bisa jadi yang bentuknya seperti pepaya dua buah tadi itu bisa lebih banyak daripada yang model seperti ini. Tapi dari sisi higienitas atau sisi keamanan lebih aman yang seperti ini. Ya, karena yang bentuknya seperti pepaya kanan kiri itu pada laktasi 2, laktasi 3 dia akan mendekat ke lantai. Jadi selisih jarak antara lantai dengan ujung puting itu nanti bisa jadi kurang dari 5 cm atau bahkan yang nempel ke lantainya. Saya sering nemu yang kayak gitu itu. Kalau peternaknya memelihara jumlah banyak, terus sisi higienitas dan sebagainya kurang diperhatikan, malah jadi bom atom, bom bunuh diri bagi peternaknya. Nah, nanti akan timbul penyakit-penyakit yang merugikan di kambing dan domba perah, Bapak Ibu. Oke, jadi pastikan posisi ambing ada berupa kantong seperti ini, kemudian ada puting kecil-kecil di kanan kirinya. Nah, puting ini ketika laktasi 1 atau baru beranak sekali atau beranak pertama biasanya kan belum terlalu besar, maka tetap butuh latihan. Jadi kuncinya di latihan. Genetik oke, tapi kalau tidak ada latihan, tidak ada lingkungan yang mendukung, lingkungan itu kan kitanya, berarti tangan kitanya ini sebagai anak, berperan sebagai anak yang terus memompa susu dari ibunya. Latihan. Oke, berikutnya setelah dari pemilihan bibit, hulu utamanya selalu di tadi, kalau bisa pilih yang sudah tercampur atau yang sudah cross, karena dia lebih aman secara adaptasinya. Sampai berapa? Sampai F3 tadi saya utarakan ya. Dan lanjutnya bahas tentang pakan. Ini Bapak harus perhatikan juga bahwa yang namanya pakan di dunia peternakan itu selalu jadi pilihan yang sulit. Kadang-kadang sulit secara pengadaan, secara kualitasnya dan sebagainya. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, semakin kesini tentu kita sudah bisa memperkirakan dan bisa melihat dengan pakan sekian potensi yang akan dihasilkan susu seberapa banyak, gitu ya. Nah ini yang harus Bapak Ibu harus perhatikan, ini poin pertama ini. Di kambing perah pakan mungkin bisa dengan harga yang agak mahal karena susu kambing dijual memang cukup mahal, jadi ongkosnya masih bisa tertutupi. Nah yang harus jadi perhatian Bapak Ibu, meskipun pakan boleh mahal di kambing perah, tetap kita harus memperhatikan yang poin pertama ini untuk menghasilkan susu yang banyak. Di kambing dan domba perah, bahasa kasarnya pakan yang paling banyaknya atau pakan utamanya adalah hijauan. Ya, pakan utamanya adalah hijauan atau pakan serat. Nah, pakan hijauan atau pakan serat ini adalah prekursor pembentuk susu yang utama. Saya melihat kasus di beberapa tempat, karena saya pernah beberapa kali ke beberapa tempat yang katanya beliaunya mengusahakan kambing susu, ternyata yang dia lakukan atau yang boleh lakukan pemberian pakannya banyakkan konsentratnya daripada hijauannya, yang akhirnya menjadi penggemukan kambing perah, bukan pemeliharaan kambing susu. Badannya bulat-bulat, badannya bagus-bagus, tapi susunya tidak banyak, ya. Terus ini jumlah asupan dan kualitas nutrisi, nanti Bapak Ibu bisa, yang paling gampang di googling aja, ada banyak materi tentang pakan kambing domba, bagaimana memformulasikannya. Yang jelas Bapak Ibu ketika memberikan kepada kambing atau domba perah Bapak Ibu pastikan berupa hijauan, ya. Dan saya berkali-kali mengutarakan konsep pakan ternak memang harus diperhatikan. Di konsep pakan saya ulas sedikit bahwa konsep pakan yang pertama adalah kambing dan domba itu adalah herbivora.
atau pemakan tanaman. Jadi jangan pernah memberikan kambing domba Bapak, apalagi yang fokusnya ke perah, selain berasal dari herd, dari tanaman. Ya, ini kan saya nemu beberapa tempat, termasuk di daerah saya sendiri masih ada peternak-peternak yang memberikan kambing dombanya menggunakan konsentrat ayam. Bahkan ada yang memberikan sampai konsentrat babi, pur babi gitu ya. Padahal jelas-jelas tertulis di karung dari setiap pakan ayam atau pakan babi itu tidak boleh dikonsumsi ruminansia kan gitu ya. Nah, sialnya kita karena melihat ini berikan ke kambing domba lahap dan hasilnya bagus, akhirnya diteruskan. Untuk beberapa saat memang iya bagus karena dia proteinnya tinggi dan sebagainya. Tapi karena melanggar dari hukum dasar kambing domba yang dia herbivora, pemakan tanaman, nanti efek kelanjutannya akan terlihat. Produksi susu nanti bisa jadi tahu-tahu ngedrop, tidak bisa dikendalikan. Oh ya, tadi ada satu yang belum saya ungkapkan, kalau F1, F2, F3 di Sapera atau di Anglopera atau di Anglo-Nubian, F1, F2, F3-nya itu mudah dikontrol Bapak Ibu, produksi susunya. Bisa mudah dinaikkan, bisa juga diturunkan sedikit. Mungkin karena ini seperti ini dekat-dekat Ramadan biasanya kan konsumsi susu turun. Nah, di kandang kita juga bisa menurunkan produksi sedikit. Nanti baru mau masuk Idul Fitri kita push lagi untuk naik lagi. Nah, itu mudah kalau F1, F2, F3. Nah, selepas F3 jadi F4, F5 sampai full blood agak sulit. Ini untuk pakan, jadi utamakan pakan hijauan Bapak Ibu ya. Jadi berapa imbangannya? Imbangannya minimal 60% hijauan. 40%-nya oke lah pakan penguat atau pakan tambahan berupa konsentrat. Ya. Kalau di saya senang dengan 70% hijauan, 30% konsentrat. Karena saya butuh untuk mendapatkan kualitas susu yang pas untuk dijadikan keju. Jadi susu itu kan berupa cairan, air putih plus anggap saja kita lagi bikin kopi, berarti ada air putih plus kopinya. Nah, yang dicari oleh pengusaha atau pembuat keju adalah berapa banyak kopinya, bukan airnya. Nah, itu berapa banyak kopinya ini, kopinya bisa diraih dari hijauan serat ini. Oke, kemudian kaitannya dengan pakan, konsep pakan yang kedua adalah pakan itu harus dicampur. Bapak Ibu ketika memberikan pakan ke kambing dombanya harus dicampur atau di mix, tidak boleh pakan tunggal. Karena kalau pakan tunggal nanti akan jadi masalah. Bapak Ibu pernah melihat ada kambing domba keracunan dan sebagainya, itu salah satunya adalah sebab karena pakannya tunggal atau pakannya cuma satu macam. Ya, jadi satu macam akhirnya menjadikan racun terakumulasi keracunan. Konsep pakan yang ketiga adalah dicacah.